Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, coba Bapak pingin kalian periksa ya. Di bawah meja kalian masih ada sampah nggak? Nah, kalau ada sampah, tolong ambil dan masukin ke saku. Ya. Oke. Sampahnya gede, dibuang ke tong sampah. Silahkan. Dan pastikan kondisi duduknya nyaman, ya, tempat duduknya nyaman, mejanya nyaman. Itu ya. Oke, silakan disiapkan untuk baca doa. Silahkan dulu. Nah, sekarang siapa yang kebagian membaca pedoman 5K? Oke, Anjas ya? Ya, siap. Silahkan Anjas. Pedoman 5K. Pedoman 5K. 1. Ketelitian. 1. Ketelitian. Bila barang yang diperlukan. Bila barang yang diperlukan. Dan yang tidak diperlukan di tempat kerja. Dan yang tidak diperlukan di tempat kerja. 2. Kerapian. 2. Kerapian. Menata. Menyusun. Indikasi barang yang diperlukan dan memberikan indikasi barang yang diperlukan. 3. Kebersihan. Membersihkan material peralatan dan fasilitas kerja secara rutin. 4. Kesegaran. Review secara berkala. Aturan yang sudah ditetapkan. 5. Kedisiplinan. Mematuhi secara konsisten. Apa yang sudah ditetapkan. Ya, silakan dulu. Oke. Bapak cek dulu semangatnya ya. Oke. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, Bapak absen dulu. Hitungan tangan ya, yang hadir. Aditya. Agung Bahtiar. Ahdan. Ahmad Junaidi. Ahmad Mukhlidin. Anjas. Wisnu. Oke. Gimana nu kemarin hasil suratin? Lolos gak? Kalah penalti. Berapa besar tuh kemarin? 16. Berarti nggak lanjut. Sayang sekali. Sabar ya No, semangat No. Zidan. Oke, alhamdulillah ya, komplit. Evan saja yang tidak bisa ikut karena
10 hari dia dispen, ya, minta izin ke saya. Terus saya sudah informasikan ke kurikulum bahwasanya Evan mengikuti ajang piala turnamen internasional ya di Singapura. Mudah-mudahan kita doakan semuanya, kita support teman kita. Ya nggak hanya Evan, kalian juga yang berpotensi mempunyai bakat, ya, terutama di kita kebanyakan anak-anak atlet futsal ya, futsal dan bola. Ya makanya diasah tuh. Jadi nilai plus nanti ketika kalian melamar ke perusahaan. Ya, karena sama perusahaan juga membutuhkan karyawan yang sehat. Apalagi yang suka sakit gigi. Ya. Sok disiasati itu yang sakit, siapa yang sering sakit gigi? Diri ya? Kalau diri sakit? Bintileun. Ya. Sok dari sekarang diantisipasi ya. Soalnya yang sakit gigi itu susah untuk masuk Polri, susah. Ke perusahaan juga dipilih-pilih. Ya. Giginya yang bolong gitu. Ditambal lah kumaha ku semen gitu naon. Dilas benar. Oke. Gitu ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kemarin kan kita sempat plan tour ya, kita lihat-lihat dulu fasilitas yang di kita ya, terutama di mesin-mesin pengelasan. Bahkan kalian sudah pernah mencoba ya, nah, coba merasakan ya, sensasinya mengelas itu seperti apa? Ada yang ketembak? Siapa? Jidan ketembak ya? Banyak. Nah, berarti kalian itu ada yang abai terhadap safety, APD-nya. Saya yakin kalau kalian menggunakan safety dan APD-nya dipakai, itu nggak bakalan terjadi yang namanya Oke. Coba kalian buka, bawa HP kan? Nah, sudah Bapak share itu link ya untuk asesmen diagnostik sesuai dengan kesukaan atau minat kalian di teknik pengelasan. Coba buka, terus kalian coba isi ya. Kalian coba isi. Oke, sambil berjalan ya. Kalian itu kan kelas industri ya? Kelas industri apa sih? So, udah kenal belum dengan Komasu? Udah Pak, lihat posternya, itu posternya. Ya, makanya untuk kalian ya diprioritaskan di kelas Komasu itu tujuannya nanti memudahkan ya, memudahkan kalian untuk mendapat pekerjaan, mudah-mudahan ya. Dan gak hanya sebatas pingin, gak sebatas kalian mau gitu ya, tapi harus dibarengi dengan usaha gitulah, harus usaha ya. Usahanya apa Pak? Nah, ikuti program-program yang sekolah, yang jurusan programkan ya. Seperti pagi, biasanya kita itu pagi itu apa? Pembiasaan apa dulu? Enggak, di luar itu. PBB ya. Nah, PBB. Terus jangan lupa 5K-nya dihafalkan. Ya. Bapak yakin baru sedikit yang hafal. Ya. Soalnya tadi masih toleh melihat poster. Itu harus di luar kepala, ya. Masa nggak hafal cuma 5 poin kok. Yang pertama, coba kates nih ya. Kates nih. Oke, 5K. K yang ke, jangan lihat ya. K yang ke 2. Jangan lihat.
Ayo, apa baik? Kerapian. Apa itu kerapihan? Baik, menyusun dan memberikan indeks barang yang diperlukan. Bener gak? Ya. Oke, siap. Bapak tunjuk. Li, kayak yang terakhir teh apa deh? Ayo apa? Apa itu kedisiplinan? Ya. Ya. Oke. Kalau aja semua udah apa lah, ya apa? Ya makanya sok dari sekarang ya, dari sekarang itu udah di luar kepala. Dan mudah-mudahan nanti di kelas 11 ya, kelas 11 itu program PKL-nya direalisasikan untuk kita. Nanti nggak tahu 10 orang, nggak tahu 20 orang, nanti PKL-nya di sana di Komatsu. Jauh. Ya, mudah-mudahan. Oke, sudah di semua. Nah, kalau sudah, oke, cukup ya. 45. Nah, ini Bapak bagi 3 ya, ada yang dasar pengelasan SMAW, terus perkakas tangan atau kerja bangku dan gambar teknik dan CAD. Nah, ini oke nih merata nih, ada yang 41%, ada yang 31,3%, ada yang 27,1%. Nah, ini sekarang kalian membuat kelompok ya, membuat kelompok menjadi 3 ya, yang sesuai dengan peminatan yang tadi kalian isi, paham? Nah, kalian pindah ya, bikin kelompok sesuai dengan yang tadi kalian isi. Nah, untuk pembagiannya Bapak tunjuk ya, untuk blok sini nih, sini SMAW 2 bangku ini ya, SMAW. Nanti yang itu pindah aja sini, SMAW di sini, terus yang kerja bangku di sini ya, terus yang satu lagi gamtek, gambar teknik atau sama CAD gitu ya, paham? Coba yang mengisi SMAW siapa? Terus yang oke, turun. Yang kerja bangku? Kerja bangku. Terus sama yang ini apa? Gamtek? Oke. Sok silahkan ya, duduk ke kelompoknya masing-masing. Nah, tujuan Bapak untuk memisahkan ini ya, sesuai dengan keinginan kalian. Tujuannya untuk memudahkan kalian nanti belajar ya, Bapak kelompokkan. Jadi untuk yang SMAW kalian fokus dan gali terus sedalam mungkin, karena kalian masih kelas 10 ya. Jadi Bapak harapkan yang harus kalian ketahui itu adalah basic dulu lah ya. Bapak bawa tuh mesin las, terus APD-nya, nanti kalian coba praktekkan ya, kalian demonstrasikan, kalian tutorialkan. Bawa handphone kan? Gunakan dengan baik ya. Jangan sampai HP-nya miring-miring. Ada HP miring Bapak tarik ya, ada HP miring Bapak tarik. Oke, diambilnya pas pulang. Ayo. Ya. HP-nya jangan miring. Awas. Ada ya? Oke. Ini Bapak bagi ya sesuai dengan kelompok masing-masing dipelajari. Jangan terpatok dengan ini ya, kalian cari referensi di di internet.
Ya, kalau misalnya Pak yang di sumber ini agak sulit dicerna, boleh nggak buka YouTube? Boleh, mangga. Ya, mau buka YouTube ke TikTok ya, boleh nggak? Boleh. Asal jangan lihat yang pargoy. Ya. Oke, ini untuk pengalasan apa? Pengalasan sini ya? Oke. Ya. Terus untuk kerja bangku. Nah, kerja bangku. Yang ini untuk gambar teknik. Ya. Silahkan kalian bagi tugas seperti kemarin ya. Cari referensi, nanti kita demonstrasikan cara penggunaan. Kalau misalkan yang di gambar teknik, nah bagaimana cara menggambar garis misalkan ya. Nanti kalian, kelompok kalian itu ke depan ya, cara menggambar garis itu seperti ini loh, dan jelaskan garis ini tuh garis apa ya. Terus proyeksi apa ini digambar. Gitu ya, paham? Oke. Terus untuk yang SMAW, sekali lagi. Yang SMAW, kalian baca di sana ya, terutama cara pengoperasian, SOP, cara menggunakan mesin las dan APD-nya. Ya. Nanti setelah itu kalian demo di depan. Ya. Demo di depan, cara penggunaan APD seperti apa, pengelasannya seperti apa ya. Ya minimal sampai pengaturan ampere lah. Kalau sampai dicoba, Bapak sarankan jangan ya, karena ini di dalam kelas ya. Nanti lebih lanjutnya kita praktek di bengkel. Paham ya? Terus yang kerja bangku nih. Yang kerja bangku itu sudah Bapak bawakan kikir ya, sama yang seperti di sana. Nah, Bapak harap kalian sama memperagakan, mentutorialkan ke teman-teman kalian cara menggunakan alat-alat yang Bapak bawa itu dengan baik dan benar. Ya. Kalau misalkan di situ kurang referensi, boleh lihat di YouTube. Ya. Cara mengikir yang benar seperti apa ya, pasang kuda-kuda ya, jangan sembarangan. Terus harus di lingkungan seperti apa, silahkan ya. Bapak kasih waktu ya 10 menit lah ya, 10 menit untuk mempelajari dan mencari referensi cara penggunaan dan SOP penggunaan alat-alat yang Bapak bawa ini. Ya, silakan. Siap belum? Sudah, oke. Nah, sekarang yang bagian SMAW, coba kalian perhatikan, ya. Job sheet-nya mana tadi? LK-nya. Oke, seperti yang LK sampaikan. Nah, di sini ada, sebelum kalian melakukan pengelasan, itu yang utama adalah APD itu apa? Nah, nanti teman-teman yang SMAW itu akan memperagakan cara menggunakan APD yang baik dan benar. Oke, sob silakan. Ya, APD dulu.
Saksinya di depan, di depan. Silakan pakai APD-nya. Iya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu perhatikan, kami dari kelompok SMA di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan APD. Pertama ada helm yang digunakan di kepala tentunya. Nah seperti ini. Lalu kedua ada sarung tangan. Lalu ada apron. Oh iya, buka apron. Jangan sampai salah gitu ya. Jangan ditaliin ya. Ya, kelihatan nggak? Nggak tali gitu kan? Jadi yang tali mati susah dong gunanya. Nah, seperti ini. Lalu dipakai nggak? Oh iya betul. Nah, seperti ini. Dapat dijelaskan. Ini namanya apron atau pakaian kerja. Pakaian kerja adalah pakaian yang melindungi seluruh bagian tubuh dari panas dan percikan. Selain itu terdapat apron sebagai tambahan, yaitu apron dada dan apron lengan yang terbuat dari bahan kulit. Terbuat dari bahan kulit untuk menghindari apron yang berlubang dari tingginya temperatur percikan las. Yang kedua ini ada sarung tangan las. Welding glove atau sarung tangan las adalah sarung tangan yang khusus dibuat untuk proses pengerjaan las. Bahan sarung tangan las terbuat dari kulit atau bahan sejenis asbes dengan benturan yang baik. Coba tangan bisa gini kan? Welding glove berfungsi untuk melindungi kedua tangan dari percikan las atau sputter dan panas material yang dihasilkan dari proses pengelasan. Yang ketiga ini ada helm atau topeng las. Helm las adalah alat yang mempunyai fungsi melindungi bagian wajah dari percikan las, panas pengelasan, dan sinar las sebagian mata. Topeng las terbuat dari bahan plastik yang tahan panas. Selain itu terdapat 3 kaca, bening, hitamnya. Biasanya ada 3 ya. Coba jelasin ya. Bening, hitam, dan bening yang berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya sinar tampak dan ultraviolet ketika melakukan pengerjaan las. Kaca las listrik mempunyai kode nomor yaitu nomor 6, 7, 8, 10, 11, 12, dan 14. Semakin besar ukurannya, maka densitas atau kegelapan kaca tersebut juga semakin tinggi. Jadi Anda dapat menyesuaikan yang cocok dengan profesi mata Anda. Yang keempat, ada master sebagai Coba. Coba sini. Nah, kelihatan kelihatan tadi. Masih ada yang kurang nggak? sepatu safety. Oh iya, untuk sepatu itu. Pakai dong sepatunya. Nah, setelah ini boleh kalian foto, ya, foto. Ini standar penggunaan APD. Ini ada spatula safety. Spatula terbuat dari bahan kulit dan terdapat sebuah plat baja pada bagian depannya. Yang berfungsi untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda yang berat dan benda tajam. Selain itu karena bersifat isolator, sepatu ini juga melindungi dari bahaya sengatan listrik. Iya betul. Coba kejatuh. Iya iya. Jangan dijatuhkan. Ada salah nyetir. Oh iya, rambutnya pecah pak. Jadi. Apa itu? Siapa mereka? Ayo. Nah, untuk demonstrasi APD, ya. So, kalian ada yang mau bertanya nggak? Kemudian ada tempat dasar. Salah satu pekerjaan yang mempunyai banyak resiko yaitu pengelasan. Karena saat proses pengelasan berlangsung, bahaya seperti asap, cahaya pengelasan, panas, dan bahaya listrik akan timbul. Oleh karena itu, sangat berbahaya jika Anda tidak menggunakan alat keselamatan las sesuai dengan SOP. Ketika melakukan pengelasan SMAW, MAW, GTAW, dan SAW atau las gas seperti AAW, gunakan alat pelindung diri atau APD. Las adalah hal yang wajib. Jika kita memakai alat keselamatan sesuai standar, maka kecelakaan kerja bisa
terminal milisi. Apa ya? Apa ya? Terminalisir. Nah, Terminal Tanjung. oke, silakan dipoto. Silakan foto. Jadi biar ingat. Ada. Ya. Biar ingat kalian masih pakai Awas flash subuh. Gila ya. Itu kita foto lagi. Ya yang benar. Jangan flash doang. Ya. Ada yang ditanyakan? Oke, apa nanti ditampung ya ketika sudah presentasi yang grup ini. Kalian tampung dulu pertanyaan. Selanjutnya ada penjelasan cara setting jalan. Oke. Ya, yang sudah silakan duduk ya, nanti yang teman-teman yang lain bisa memperhatikan. Ya, masang dulu. Bentar dulu tuh, sabar. Sabar. Iya, step by step. Ya ini masang dulu. Kalau di jalan Oke. Mohon perhatiannya, saya Rizky Alfari dan Taufik Herian akan menjelaskan tentang cara men-setting las dan ampere mesin las. Oke, step pertama di sini ada mesin las dan ini adalah stem masa untuk menentukan masa, dan di sini ada pegang elektroda. Oke, untuk step pertama pasti coloking dulu. Nah, di sini ada catatan nih untuk mencolokkan stem masa dan pemegang elektrodannya. Nggak harus. Coba yang sini kelihatan nggak? Nah, itu colok-colok yang nggak. Biar yang lain tahu. Di sini ada dua lubang positif dan negatif. Jika Anda menggunakan elektroda umum seperti E6013, stem masa ada di kubu positif. Dan sebaliknya, untuk tang pemegang elektroda ada di kubu negatif. Nah, seperti ini. Berbeda lagi jika menggunakan elektroda yang E7016. Itu balik aja. Untuk cara memasangnya, Anda harus masukin dulu, terus diputar dan ditarik. Oke. Pak, bisa ya? Ya, Pak. Oke, bisa? Sebaliknya jika menggunakan benang yang kurang 30 karena masanya ada di kubu negatif. Hati-hati. Sekarang pegang ada di kubu positif. Yang kedua, kita bagaimana sih perjalanan caranya? Jika ada tombol power, tinggal pindahin saja ke on. Ini balik. Nah, tidak akan menyala seperti ini. Ya. Dan lihat semua,
Nah, di sampingnya ada untuk mengatur ampere. Bukan. Untuk step pertama, kalian harus menempelkan stem massa ini ke plat yang jelas. Seperti misalkan kalian ini plat, kalian harus menempelkan ini signal ini untuk mengantarkan massa tersebut. Nah, dan untuk elektroda akan dipasang seperti ini. Untuk cara mengatur ampere akan dijelaskan oleh tekniknya. Oke, jadi saya bagian mengatur ampere ya. Kalau misalnya platnya 2 sampai 6 juli, 6 sampai 9 juli itu menggunakan elektroda yang kecil atau elektroda E60 atau 13. Untuk pengatur ampernya jangan terlalu besar ya, sekitar 40 sampai 70 saja. Aduh, 40 sampai Lihat ya, coba kalau nggak lihat angkat ya teman-teman. ya ada. Nah, Awak DJ. 40 ya. Oke. Ini untuk elektroda yang kecil. Elektroda yang besar ukuran 2,6. E7 E7016 itu menggunakan ampere 70 sampai 90. Itu juga tergantung platnya ya. Waduh. Ya. Dan misalkan kalian mau melihat bagaimana sih cara kelasnya, nanti bisa langsung ke bengkel aja ya. Sekarang. Oke, Gini Kang. Cuma ada di sedikit gitu. apa dah? Karena Biar ya. jadi saya juga ada yang ingin bertanya 3/12. Ya kan? Oke, silakan. Lanjut. Ya, saya ingin bertanya, apa antisipasi ketika keserakahan itu sering nempel? Kalau misalnya elektroda ini nempel ya? Iya. Apa mau yang jawab? Jagoan kamu. Iya. Oke, jawab. Jawab, Pak. Nanti Bapak bantu. Berarti ya Pak, setahu saya kalau misalnya itu sering nempel itu mungkin ampernya terlalu kecil, jadinya sering nempel ke plat. Oke. Dan berapa kali nggak Pak? Ya. Terus ada lagi nggak? Udah Pak, itu doang. Udah sekarang maksimal. Oke, untuk pertanyaan Anjas tadi perihal, silakan duduk Ki. Ini kalau rokok ya. Ini dong, nanti Pak, kalau Tadi. ada ya saya. Oke, untuk pertanyaan Anjas tadi, kenapa sih elektroda ya atau kawat ketika dilaskan bukan nempel? Ya. Benar nggak? Benar Pak. Ya. Biasa Pak. Oke, so. Jadi Kenapa elektroda suka nempel? Tadi Opik menjawab, katanya ampernya terlalu kecil, benar nggak? Betul. Benar ya, salah satunya indikator ketika melakukan pengelasan dan elektrodanya nempel ke plat ke besi ya, nggak hidup-hidup, nempel aja gitu ya, tiba-tiba elektrodanya merah aja, benar nggak? Merah. Itu diakibatkan yang pertama ya, benar, ampere yang terlalu kecil. Ada lagi nggak Pak? Ada, masih ada. Yang kedua, faktor elektrodanya lembab. Nah, mempengaruhi ya, karena elektroda itu harusnya dalam kondisi kering, ya, harus dalam keadaan kering, jangan lembab.
apalagi ada jamur ya, banyak jamur. Nah itu diusahakan kalau bisa sebelum gelas boleh di oven ya, di oven dengan dengan oven elektroda khusus atau dijemur boleh, nggak masalah. Kalau di tempat kalian nanti nggak ada oven elektron, usahakan dijemur. Terus masih ada lagi nggak Pak? Ada lagi nggak? Tahu? Siapa yang tahu? Nah, plat besi ya itu karat atau terkena oli atau terkena cat. Nah, di posisi besi mengandung cat atau yang contoh lah bangku yang kalian duduki itu masih ada cat, langsung kalian elas. Nah, itu bisa mengakibatkan yang pertama itu elektroda nggak nempel-nempel atau nanti hasil pengelasannya tidak kuat ya karena terhalang oleh cat, oli dan lain sebagainya. Oke, selain tadi, mungkin ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Oke, cukup. Untuk selanjutnya saya silakan ke Tio. Oke, silakan yo. Nanti saya kasih refleksi ya untuk penjelasan yang tadi kelompok SMAW menjelaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya tentang materi APD tadi? Silakan jika ada yang mau bertanya. Oh, boleh. Bertanya? Ya perlu kalian ketahui ya. Mungkin kalian sempat lihat gitu kan ketika stalking TikTok ada orang yang lagi ngelas di dalam laut, bener nggak? Atau ketika kalian lihat YouTube atau kalian lihat televisi, kok bisa ngelas di dalam air gitu ya? Kok bisa? Ya bisa, kan itu ada buktinya itu bisa. Ya. Nah terus apa yang membedakan? Yang membedakan ketika ngelas di bawah air ya, atau yang biasa disebut itu ketika di dalam air itu namanya underwater welding ya. Ada ya, tempat pelatihannya ada, terus pekerjaannya ada dan spesialisnya ada. Jadi nggak sembarangan ya, tiba-tiba, Pak saya mau ngelas itu jembatan Pak, channel itu rubuh, ya jembatan yang di samping rumah saya rubuh Pak, arek dielas, tiba-tiba nyemplung, dielas di dalam. Apa yang diakibatkan? Setrum, ya. Karena ada spesialis, ya. Ada welder ya, khusus welder underwater. Jadi nggak sembarangan. Yang membedakan banyak, elektrodanya pasti beda, ya. Jenis kawat elektrodanya beda. Terus jenis mesinnya juga sama, cuma nanti ada tambahan ya, tambahan khusus. Jadi holdernya itu khusus dari underwater. Jadi mau air yang masuk ke dalam inti kabel. Nah, jadi khusus. Elektrodanya beda, ya, alat supportnya beda, dan weldernya harus mempunyai sertifikat diving, nyelam. Bayangkan kalau orang yang ngelas di dalam air nggak bisa renang atau nggak punya basic diving, gimana coba? Untuk bisa terjun, untuk bisa naik kalau ya nggak bisa naik ke atas, udah di bawah, ya karena nggak bisa diving itu, ya. Dan di kita masih jarang yang punya sertifikat welder underwater. Baik, kelas ini Pak. Amin. Pak, untuk biaya pelatihannya sekitar berapa Pak? Juta. Biaya Iya Pak. yang Bapak ketahui ya, untuk pelatihan dan sertifikasi welder itu khusus underwater terpisah. Weldernya sekian ya, itu kalau nggak salah hampir 30-an.
30.000. 30 juta. Di mana Pak? Ada di Teknopark Solo ya. Terus di Cepu Migas dan BLK Condet Jakarta dan di Indramayu. Yang baru itu di Indramayu kalau nggak salah. Ya kurang lebih sekitar segitulah. Kalau kalian menarik ini, oh Pak saya pengen bisa underwater. Gajinya lumayan. Kalau Bapak sebutkan nanti kalian menghayal lagi. Resikonya juga gede. Ya. Gede semua. Ya semua lah, semua pekerjaan pasti ada resikonya. Sebutkan namanya Pak. Sakitulah. Ya per jam tuh, per jam ya. Enggak satu hari di dalam air seharian. Wah. Enggak, dia maksimal hanya 3 jam. Maksimal itu 3 jam. Ya. Ya sejamnya bisa kabeli motor. Baru. 1 jamnya. Gimana? Dijelasin usaha. Saya. Silakan dulu kan Bapak. Oke, silakan duduk. Nah untuk refleksinya, ya, refleksinya di teman kalian yang tadi sudah mempresentasikan. Ya harus kalian persiapkan, ya harus kalian persiapkan ketika mau mengelas itu yang pertama A, PD-nya harus lengkap. Ketika kurang 1 bolehnya kelas bisa tapi Pak contoh seperti ini pakai sarung tangan, pakai apron, pakai sepatu safety, dalam naur, ya bisa nggak kelas? Bisa nggak? Bisa, tapi itu boleh nggak? Nggak boleh. Karena aset ada diri kalian itu lebih mahal, ya. Contoh, misalkan ya ketika kelas, kalau kita bukannya maaf ya, mata itu kan aset. Ya, APD ya, harusnya pakai ya. Pak, Ya. kalau nggak pakai sarung tangan gimana boleh? Bosen. Nah, boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh. Tapi nggak ada. Boleh. Boleh Pak? Nggak boleh. Bisa, tapi nggak boleh. Ya, kenapa Pak? Di Dia menjelaskan nih. Ini itu dari kulit. Kalau sama kaki itu dari apa? Air. Sifatnya kalian seperti apa? Nah, udah Pak. Ya, tapi kalau kulit ini udah berapa bulan ini? Udah berapa ini? Tapi yang masih aman. Nah, kalian apa dia? Karena itu dikhususkan. terakhir apa tangan? Ya, bisa tapi nggak boleh. Terus pakai sarung tangan yang wow kan? Bisa tapi nggak boleh. Iya, jika ya Nah itu APD ya. Terus yang kedua perihal tentang proses tadi ya, cara setting dan cara apa namanya menginstalasikan mesin las. Ini yang kalian lihat itu kecil. Di kita di bengkel itu ada yang mesin 350 ampere. Oke, gede ya. Alpatan apa? Ya. Itu nggak bisa dibawa itu berat. Yang makanya kalau kasih dia yang kecil itu nanti nggak pas ya. Prinsipnya masih sama ya. Ya sama ya, basicnya sama antara kutub positif dan negatif.
Positif itu untuk holder, negatif itu untuk pasang ya. Ketika polaritas DC EN DC efek elektroda positif, ketika tadi menggunakan E7016 itu dibalik polaritas menjadi DC EN elektroda negatif seperti itu ya. Nah, terus yang perlu diketahui, nah, ketika proses pengelasan, ya, Bapak sering lihat ya kakak kelas kalian itu hanya sebatas bisa menyalakan saja, ya. Tapi tidak menggunakan SOP. SOP-nya apa? Ya, kalau posisinya berdiri, kalian harus menggunakan kuda-kuda. Ya. Apalagi yang posisi jongkok, boleh nggak Pak? Boleh. Ya. Cuma sarannya emang di industri itu di standar posisinya adalah berdiri. Kalau nanti ya kalau misalkan yang kalian yang aku di masuk itu ngelasnya bukan ngelas 1 cm 2 cm, tapi harus boleh sih nyambung, tapi kan harus bagus, ya. Dan rasa kalau melenceng ya ada repair. Kuda-kudanya harus baik. Coba contoh. Jadi contoh di Coba pengen kalau kamu nggak seperti apa? Kamu silat ya. Terus gimana? Ini Pak Asik. Iya, sok coba. Kuda-kudanya kuat ya. Coba tenang Pak, tenang enggak? Iya ya harus diganti ya. Kalau balik berarti nggak kuat kan? Kuat. Nah, kalau misalkan dikasih gitu, kuda-kuda, gimana jauh dari ya. Nah, siap agar bungkuk ya. Jangan di daerah situ, di sini tentunya. Terus usahakan busur lasnya itu kelihatan, ya. Sampai cairan itu kelihatan, jangan jauh. Gimana mau lihat hasilnya? Tapi deketan, ya. Deketin terus lihat sampai moltennya kelihatan, ya. Kelihatan. Gak bahaya Pak. Kalian profesional ya. Terkecuali kalau enggak, makanya sebenarnya harus. Ya, walaupun dekatan aja nggak apa-apa sampai kelihatan di momennya, ya. Tahu momen? Apa? Cairannya ya, kayak kawah gitu kan, kayak kawah. Sampai kelihatan. Ya, fungsinya kuda-kuda itu ya tadi ya keseimbangan ya. Ketika ngelas, kan ngelas itu nggak hanya pendek, ngelas pasti minimal itu 15 cm kan, atau 10 cm. Ambil kan, kalau posisinya gini, contoh ya, nggak pakai kuda-kuda, biasa aja gini ya, ke depan, muncul mana ya? Karena fungsinya kuda-kuda ya. Ya, gitu Jis. Paham ya? Nanti diterapkan. Insya Allah minggu depan kita. Ya. Oke. Ini ditanyakan. Nah, itu refleksi dari saya. Mudah-mudahan apa yang tadi teman kalian peragakan, teman kalian dari tutorialkan, kalian paham. Nanti ketika kita praktek, diaplikasikan itu. Pokoknya awas hati-hati karena pembahasan itu bukan apa ya, jangan remeh. Bahayanya ada real itu. Ya, gitu saja ya.
Kasih aplaus untuk kelompok SMA.